bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak setara untuk menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kita sering mendengar kata demokrasi. Namun, tahukah Anda demokrasi yang sebenarnya itu seperti apa? Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut John L. Esposito. Menurutnya, demokrasi ialah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya akan berhak untuk turut serta berpartisipasi, baik secara aktif maupun melalui pengontrolan kebijakan dari pemerintah. Selain itu, akan ada pemisahan yang jelas pada lembaga resmi pemerintah antara unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang terakhir, menurut Hans Kelsen. Menurutnya, demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kekuasaan negara akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang telah dipilih. Rakyat telah yakin bahwa segala kepentingan serta kehendaknya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Sejarah demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia mulai berkembang secara dewasa sejak terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik. Maka tidak heran jika pada masa awal negara didirikan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami proses pergantian sistem demokrasi. Beberapa penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pada masa awal pemerintahan Indonesia, yaitu pada periode 1950 hingga 1959, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai landasan hukum konstitusi negara. Pada masa ini, bisa dibilang demokrasi mengalami kejayaan, karena hampir semua aspek pemerintahan dan politik dijalankan dengan sistem demokrasi. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai Orde Baru. Kemudian pada 1959 terjadi perubahan sistem dari demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Hal ini didasarkan oleh ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap sikap dari partai-partai politik. Beberapa partai politik cenderung lebih berpihak kepada kepentingan internalnya sendiri. Presiden Soekarno menganggap sistem demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sistem demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Berlanjut ke masa pada saat transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,
sistem demokrasi Indonesia bisa dibilang berantakan. Hak rakyat tidak tersampaikan secara penuh dalam jalannya pemerintahan. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 7. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Dan yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilih yang adil, bebas, dan jujur. Dan yang terakhir, persamaan di depan hukum. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi. Sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, seperti penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Dan yang terakhir, demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi. Pada sistem pemerintahan ini, warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh ialah keputusan yang dirumuskan serta ditetapkan wakil rakyat mulai dari DPRD, DPD, hingga DPR. Demokrasi bukan hanya masalah kebebasan semata, tapi juga keadilan dan kesamaan di muka hukum. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.